Oke, silakan pasien dinaikkan lagi. Ini ada Kak Tren belum ngomong. Kak Tren, selamat Keren. malam. Mualaf itu Bang Alfi, dia mualaf baru 2 minggu dia. Oh, Mana ada 2 minggu. alhamdulillah. Ya, berapa minggu? Alhamdulillah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang, aku sebenarnya juga pengen bertanya juga gitu kan Bang. Nah Ya. jadi kayaknya hari ini deh, tapi nggak tahu itu konten atau live gitu dari konten kreator. Nah, terus aku lihat tuh, maksudnya mereka mengeluarkan statement bahwasanya Islam itu menyembah batu katanya yang ada di Mekah sana. Jadi seandainya pun ada teman saya yang mengatakan hal demikian, bagaimana saya membantah perkataan mereka? Boleh nggak Ustaz? Abang. Iya, baik. Jadi jangankan menyembah batu, menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kagak. Padahal Al-Quran itu 100% terlontar dari lisan beliau. Apa yang diketahui oleh ilmuwan hari ini terkait embrio atau apapun itu semuanya berasal dari mulut Rasulullah. Kalau umat Islam itu tidak memahami tentang ilmu tauhid, bagaimana mengesahkan pencipta alam semesta, ngapain nyembah batu? Nyembah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau melontarkan Al-Quranul Karim, dan Al-Quran itu relevan dengan kehidupan manusia. Berarti ucapannya ini tidak ada yang salah, tak ada yang keliru. Nah, kalau dikatakan tapi dia sudah mati, enggak, dia sudah kembali kepada tempatnya semula. Karena Al-Quran mengatakan bahwa jangan kau menyangka orang yang mati jihad di jalan Allah itu meninggal, mati. Sesungguhnya mereka hidup. Nah, boleh dong kalau misalnya sekiranya kami ingin seperti umat pagan menyembah sesamanya makhluk, mending sembah Rasulullah. Apalagi nyembah batu. Nah, bagaimana? Kenapa umat Islam itu kemudian sujud menghadap ke Ka'bah? Karena itu adalah perintah Allah untuk menyatukan arah sujud. Sebenarnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang dilahirkan dari rasa iri dengki, cemburu atas keindahan yang terjadi dalam prosesi ibadahnya umat Islam. Mereka cemburu. Ini Islam kok di mana-mana ketika mereka beribadah bertumpu pada satu titik aja. Ternyata di Bible seluruh nabi-nabi itu memiliki batu tugu di dalam beribadah. Coba lihat di dalam Bible. Apakah kemudian ada istilah Baitel, Bait suci, Bait El, Baitullah? Ada kan istilah itu? Apakah kemudian nabi-nabi, Nabi Daniel menghadap, sujud menghadap ke Betel 3 kali dalam sehari semalam? Ada. Nabi Musa, Yakub, Daud, Salomo, mereka semua punya bait di mana mereka sujud beribadah menyembah kepada bait situ, menyembah kepada batu tugu tersebut. Tetapi bukan menyembah kepada batunya, tidak, tetapi melakukan prosesi ibadah dengan satu arah. Seperti contoh misalnya dalam Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh umat manusia akan datang kepadaku sujud beribadah menghadap kepadaku. Siapa yang menggenapi itu? Umat Islam. Loh, tapi umat Islam menghadap ke batu, yaitu prosesi arah ibadah. Contoh misalnya perintah ibu, wahai anakku, ya, apabila engkau merantau ke negeri seberang, lalu engkau rindu kepadaku, panggillah namaku pada saat bulan purnama datang, tataplah bulan itu, panggillah namaku, aku akan datang menyelimuti rasa kerinduanmu. Pertanyaannya, apakah bulan purnama itu adalah ibu? Sama seperti saya nih, merantau, misalnya sekarang saya ada di Medan, rindu dengan anak saya yang ada di Makassar, saya bawa baju kaos beliau yang masih ada bau badan beliau. Pada saat aku rindu, ku ciumi bajunya. Apakah berarti baju ini adalah anak saya? Enggak. Seperti itulah kemudian umat Islam ketika ada perintah sujud menghadap ke arah Baitullah, maka kami lakukan itu. Perintah
Bukan sembala batu, sembala Ka'bah, tidak. Tapi sujudlah menghadap ke Ka'bah. Makanya kami umat Islam dimanapun kami berada, semua arah ibadah kami itu tertuju kepada satu. Ini simbol tauhid. Ini simbol tauhid, bahwa kekuatan yang ada di atas muka bumi ini itu berasal dari satu hakikat, yaitu pencipta langit dan bumi, bukan yang lain. Nah, kalau dikatakan bahwasanya menghadap ke Ka'bah itu menyembah Ka'bah, lalu bagaimana dengan orang di gereja? Apakah orang di gereja itu tidak menghadap pada saat mereka kebaktian? Menghadap dong. Lalu bagaimana mereka yang menghadap ke toilet? Boleh nggak kita mengatakan, oh jadi kalian selama ini menyembah toilet? Apa buktinya? Loh, kalian nyanyi-nyanyi menghadap ke toilet kok? Enggak dong, toilet saya di belakang. Betul, tapi di tembok rumah kau, di sebelahnya itu rumah tetanggamu, pas di toilet. Ada ribuan toilet yang kamu hadapi. Meskipun tanah lapang, tapi di balik tanah lapang sana tuh ada toilet tetangga. Nah, mampus. Berarti menghadap ke sana, menghadapkan dirimu ke sana, sama halnya menghadapkan dan menyembah dirimu kepada apa yang ada di hadapanmu. Nah, di pendeta, kalau laki-laki pendetanya gimana dong? Menghadap ke pendeta, berarti jemaat menyembah telur asin. Kalau pendetanya perempuan, berarti ya bisa-bisa yang diibadahi itu adalah kacang basi atau kacang telur atau kacang asin atau kacang terjepit atau entah apa-apalah namanya. Ya kan? Karena mereka menuduh kita menghadap ke batu, kita menyembah batu. Berarti dia menghadap ke pendeta laki-laki, dia punya biji sakar, berarti mereka menyembah biji sakar. Maaf nih ya, kita pinjam aja ucapan-ucapan mereka. Nah, kalau kebaktian kalian menghadap kemana? Kami menghadap ke depan, di situ ada mimbar. Ada nggak pendeta di depan? Ada. Laki-laki ya, nyembah telur asin. Boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Nah, kalau dikatakan kami nggak sujud, oke, Matius 26 nomor 39, Yesus sujud. Di depan Yesus sujud, ketika dia sujud di Yerusalem menghadap ke Madinah, di Madinah banyak onta. Onta pasti banyak tainya. Maka ketika Yesus sujud, boleh nggak saya katakan Yesus sujud menghadap tai onta? Boleh. Ketika Yesus sujud, sudah pasti ada kotoran di depannya, sepanjang entah itu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Mana tahu dia menghadap ke rumahku yang ada di Makassar, di rumahku ada sapi tank. Berarti boleh nggak saya katakan Yesus pada saat itu menghadap ke sapi tank? Jadi menghadapkan wajah bukan mengartikan bahwa kita menyembah kepada apa yang ada di hadapan kita. Nah, jadi tidak ada alasan yang bisa mereka gunakan untuk menuduh kita menyembah batu, nggak ada. Kenapa? Karena pada dasarnya pertanyaan dan pernyataan yang muncul dari benak mereka itu dikarenakan mereka iri dan cemburu melihat umat Islam begitu kompak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Umat Islam kemudian kompak sujud menyembah ke arah yang diperintahkan oleh Tuhannya. Nah, Kristen Katolik menghadap ke pohon durian, Protestan menghadap ke kuburan, Advent menghadap ke sungai, yang satunya menghadap ke pohon beringin. Mana yang Tuhannya kira-kira? Kalau menghadap itu dianggap sebagai Tuhan, bahaya yang menghadap ke kuburan. Karena sudah pasti di depan gereja ada kuburan. Cari aja, entah dia 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, pasti ketemu kuburan. Berarti jemaat-jemaat yang ada di gereja menyembah bangkai yang ada di dalam kuburan. Jadi dasar pijakan itu, Adinda, pertanyaan itu karena iri cemburu terhadap kita. Masya Allah, andai saja Anda punya helikopter, naik terangkat, naik dalam ketinggian 1 kilo, tunggu waktu maghrib datang, Allahu Akbar, maka semua tangan akan terangkat, atap-atap masjid dibuka, begitu kemudian mereka takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai selesai, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, turun lagi, Allahu Akbar. Sedunia umat Islam itu ruku, sujud, membuat hati menjadi adem tentram.
Tapi mereka coba, kita naik ke helikopter, tak 1 kilo, gereja-gereja dibuka atapnya. Apa yang kita lihat? Apa yang kita tengok? Sajojo, sajojo, sajojo. Di gereja satu, poco makan repoco. Gereja satu, indah kotung aku siapa mada, apamu bawa pun tita sakalando. Buka lagi atapnya yang satu, coba Anda lihat apa yang terjadi. Seperti cacing tanah yang disiram bensin. Lojotan mana-mana, jungkir balik di mana-mana, salto, bahkan ada yang lengket di tembok. Bandingkan dengan cara ibadahnya umat Islam. Yesaya 66:23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh umat manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Subhanallah. Dan keindahan ibadah itu hanya ditemukan di dalam ajaran agama Islam. Tak ada orang salat pernah ditemukan salat main HP. Gak ada. Tapi kalau di gereja, kebaktian, pendeta lagi membacakan dalil-dalil ciuman kudus, jemaatnya bisa aja ciuman di belakang. Iya benar. Benar, iya benar, itu benar. Alhamdulillah. Saya kira begitu. Oke, Lupa. penjelasannya. Jadi gini Bang, Iya. aku kan pernah tuh ngikutin live antara satu ini Agatha dan Mikana. Nggak tahu yang mana tuh. Nah terus mereka mengeluarkan statement bahwasanya Nabi Muhammad saja belum tentu, tidak pasti masuk surga. Itu bagaimana dijawab? Oke. Muncul Baik. mereka itu, kesel banget dengarnya. Iya. Al-Quran mengatakan apa justru? Gini. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, kul, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, barang siapa yang ingin seluruh dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, maka perintahkan mereka, fattabi'uni, ikutlah denganmu, ikutlah denganku. Maka Nabi Muhammad mengatakan, fattabi'uni, 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 ikutlah denganku wahai umatku, ikutlah denganku wahai umatku. Maka pencipta alam semesta akan mencintaimu, pencipta alam semesta akan mengampuni segala dosa-dosamu. Makanya Rasulullah berani mengatakan apa? Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Apa itu? Jaga lisanmu, jaga kemaluanmu, jaga amanah, jaga janji, dan seterusnya. Oh, jaga 6 perkara itu, kata Rasulullah, aku jamin engkau surga. Al-Quran surah Al-Mu'minun, adinda baca dari ayat 1 sampai ayat ke-11. Kalau dibaca itu, beruntunglah kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang Islam. Siapa mereka? Yang sholat, yang tidak berzina, menjaga amanah, menjaga janji. Mereka semua, termasuk Rasulullah apalagi, diberikan warisan berupa surga Firdaus. Nah, cuman kenapa Rasulullah mengatakan hal demikian? Karena Rasulullah tidak ingin mendahului kehendak Allah. Karena Islam itu mengesahkan Allah, segala-galanya atas izin Allah, segala-galanya atas kehendak Allah, segala-galanya Allah di atasnya, tak ada yang lain. Maka Rasulullah tidak ingin mendahului Allah, tidak ingin mendahului Allah. Tapi ingat, kalau presiden menjanjikan sesuatu, bisa jadi tidak terjadi karena keadaan. Tapi kalau pencipta alam semesta sudah menjanjikan, maka itu sudah pasti adanya. Hanya umat Islam itu, Rasulullah Muhammad SAW tidak ingin takabur, sehingga ia mendudukkan dirinya sebagai umat Islam, sebagai umat yang memberikan contoh kemudian kepada umatnya sebagai Nabi untuk tawadu. Rasulullah dijamin surga. Dia pemilik telaga Kautsar di surga. Dia pemilik telaga di dalam surga. Rasulullah itu, umatnya pun dijamin memiliki warisan. Al-Quran surah Al-Mu'minun yang tadi, kita dijamin surga, Rasulullah dijamin surga. Tapi kemudian Rasulullah tidak ingin takabur. Semua diserahkan kepada Allah, karena ketetapan apapun itu berasal dari Allah, bukan dari kehendak kemudian Rasulullah. Yesus, coba bandingkan,
mengatakan dengan mulutnya sendiri, aku, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi apa yang terjadi? Tetap aja dianggap Tuhan. Iya benar Bang, benar. Tapi Rasulullah hanya berkata demikian. Protes mereka, wah tidak ada jaminan. Kata siapa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bahkan di dalam kitabnya orang Kristen, umat Islam mendapatkan jaminan surga. Mau dalil? Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal sama dengan surga itu kamu dapatkan apabila engkau mengenal Tuhannya Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai Rasulullah, utusan Allah. Dah selesai, jaminan surganya jelas. Umat Islam dijamin surga berdasarkan Bible. Yohanes 17 nomor 3. Hadirkan pendeta yang bisa membantah saya. Ada nggak jaminan surga bagi menyembah anak Maria? Tidak ada. Gak ada. Yang ada malah diusir. Lenyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Berarti Kristen dilempar ke mana? Lemparkan ke api yang menyala-nyala. Selesai. Hidup kekal diperoleh oleh umat Islam. La ilaha illallah, Isa Rasulullah, Yesus Rasulullah, Yesua Hamasya Rasulullah. Selesai. Kristen bisa nggak seperti itu? Enggak. Oh bisa Bang, tapi juga mengimani Yesus itu Rasul. Oh ya? Yes. Mari kita intip pada hari Minggu. Di luar gereja dia mengatakan Yesus adalah Rasul kami. Begitu di gereja, Yesus Tuhanku, di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Kok lagi larinya ke nyanyi ya? Kayak gitu. Jadi mereka pembohong, planos, penipu. Mulut mengatakan Yesus Rasul, tapi pada prinsipnya mereka beribadah justru mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Mereka pembohong. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Enggak seperti kita kan. Di luar masjid kita mengatakan Nabi Muhammad adalah Rasul. Begitu kita masuk ke masjid, kita sembah. Itu pembohong namanya. Kita di Islam dimanapun kita berada, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Di hadapan Tuhan, Rasulullah, Nabi Muhammad itu hanya Rasul, hanya Rasul. Di depan orang banyak, Nabi Muhammad itu hanya Rasul. Mereka beda. Kita masuk ke masjid, Nabi Muhammad tetap Rasul. Mereka beda. Di luar, di depan kita, oh kami juga mengaku Yesus itu adalah Rasul. Oh yeah? Kita intip hari Minggu ya. Masuk ke gereja, tepuk tangan, ternyata yang disembah adalah Yesus. Itu namanya pembohong. Pembohong itu lain di mulut, lain di tindakan. Nah itulah mereka. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitabnya mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Seperti itu Dinda. Oke silakan. Maaf kalau kepanjangan. Iya Bang, makasih Bang. Terus gini Bang, sempat Ya. aku berdebat sedikit sama adik aku, gitu terkait dengan agama. Terus ada satu pertanyaan yang aku ingat dari dia. Kata dia, nanti pada hari kiamat Yesus lah nanti yang turun ke bumi ini. Kemudian apalah lalu Iya. dimanalah peran Nabi Muhammad itu, kata dia. Maksudnya paham nggak maksud aku? Iya. Oke, baik. Justru ketika Nabi Isa alaihissalam turun di atas muka bumi untuk yang kedua kalinya, apa kata Al-Quran? Wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya, orang yang tadinya menolak ajaran Islam, orang yang tadinya mengatakan Nabi Muhammad nabi palsu, orang yang tadinya mengatakan Allah itu berhala, tidak Tuhan, semuanya akan beriman kepada Islam, akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Nah, kenapa Nabi Isa yang turun? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi Abraham?
atau sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa bukan beliau yang turun? Alasannya karena tidak ada orang yang mau dihakimi oleh Nabi Muhammad. Karena tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang mengaku sebagai kaumnya, umatnya, pengikutnya, yang melantiknya menjadi Tuhan menggantikan Allah. Begitu juga Nabi Musa. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam. Tidak ada umatnya yang mempertuhankan dirinya. Kenapa dia turun menjadi hakim? Karena dia turun untuk mematahkan ajaran agama Kristen. Iya. Nah, makanya Dinda di dalam Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan ketika aku penginjilan selama 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel. Perkataanku itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, umat Islam akan dihakimi oleh Yesus di akhir zaman, tak masalah. Umat Islam dipanggil oleh Yesus. Umat Islam, Bang Suma, sini, maju sini. Baik, Paman. Gimana, Sus? Gimana kabarmu, Sus? Baik. Kenapa, Sus? Mau ngapain? Tanya saya, panggil saya. Kau kenapa nggak nyembah saya? Apa katanya Bang Suma? Aku selidiki dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tak ada perintahmu untuk menyembah dirimu. Oh, kamu betul. Emang pernah kau ucapkan sembahlah aku, Yesus? Nggak pernah. Ya iya, makanya kau kan bilang pada hari terakhir nanti yang menjadi tolak ukur penghukuman, pengadilan itu adalah ucapanku yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan ketika aku di tengah-tengah mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Lolos tidak aku, Yesus? Lolos, Paman. Nah, lolos. Dipanggillah Kristen. Bom-bom, maju sini. Kamu namanya Bom-bom, ya, yang suka makan babi, ya. Coba cium bau mulutmu. Oh betul, mulutmu bau babi, Bom-bom. Tanya samamu, Bom-bom, siapa yang mengajarkan kemudian kau menuhankan diriku? Aduh, tunggu ya, aku cari dulu dalilnya. Tak ada, Bom-bom. Ditonjok mukanya, keduak, hancur mukanya Bom-bom. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Itulah makanya Yesus turun untuk kemudian mempersaksikan di hadapan Tuhannya, ya Rabb, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk mempertuhankan diriku. Bahkan Maria ketika hendak menyentuhku, apa kataku, ya Rabb? Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika Allah kemudian menghakimi Nabi Isa, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni, wahai Isa, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen cupu-cupu ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang menjadi hakku, dan yang bukan hakku aku tidak katakan. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku katakan. Apa yang diperintahkan oleh Bapa? Makultuhum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan bukan hanya kepada Bani Israel saja, bahkan kepada iblis pun kukatakan, wahai iblis, sembahlah Allah, hanya kepadanya saja engkau berbakti. Matius 4 nomor 6 nomor 7. Jadi ketika Nabi Isa datang, Yesus datang, itu disebabkan karena ada yang terdakwa. Siapa terdakwa? Yang Matius 7, jangan daripada aku, kau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus turun untuk yang kedua kalinya? Untuk menggenapi Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bermujizat pakai namamu Yesus, bernubuat, mengusir setan pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau sekali lagi Dinda ditanya nanti sama Oten, wahai saudara Trengens, kenapa kamu tidak memahami bahwa Yesus datang untuk yang kedua kalinya nanti di akhir zaman? Sampaikan, betul, Yesus nanti datang kedua kalinya untuk menghakimi orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Baca Matius 7 nomor 21 sampai 23. Pertanyaan saya balik, siapa yang memanggil Yesus Tuhan?
Untuk kalau itulah Yesus datang. Matius gimana? berapa tadi bang? Aku Matius 7 catat juga. nomor 21 sampai nomor 23. Matius Nah, itulah. 7 ayat 21 sampai. Iya. Oke, makasih bang. Oke, jadi gini teman-teman semuanya di sini. Kalaupun misalnya kalian ada kita yang Islam ini tidak bisa berdebat sama si Agatha, si Mikana, apalagi si Living itu, buat kesel banget sumpah. Sleeping nggak ada ilmu Bisa, dia. teman-teman, aku himbau kita report aja mereka. Iya. Karena kan kayak aku sendiri nih bang, setiap kali lewat tuh kan di FYP, bukan di FYP sih, kayak di beranda TikTok aku kan. Terus aku lihat tuh mereka berdebat. Lama-lama aku lihat tuh kayak ngolok-ngolok agama Islam. Dari situ kan saya kepanasan gitu. Tapi kalaupun masuk ke room mereka, saya nggak bisa berdebat karena secara pengetahuan juga masih kurang gitu kan. Jadi nggak bisa berdebat sama mereka. Nah jadi kalau bisa teman-teman di sini, aku himbau report aja mereka. Iya, setuju. Gitu aja sih bang. Iya, betul. Saya mau si Living ini, saya tantang Living ini kalau dengar di situ jangan naik lah, karena kan kita kurang ilmu, jadi jangan mempermalukan ini Islam Iya. maksudnya. Saya sudah coba masuk di komalnya dia, tapi ternyata dia bukan pendebat yang baik. Makanya si Living kalau dia dengarkan ini, tolong tantangan saya dijawab dong. Kita ke komalnya Yahudi, Bang Billy, netral, bertiga aja kita. Atur timer, Living versus Bang Zuma. Situ baru kita lihat. Dia adalah sarang tawon yang sudah ditinggalkan tawonnya dan sudah diambil madunya, nggak ada ilmunya, kosong. Sama seperti RK, Saifuddin Ibrahim, Agatha, Rudy Yohanes, itu semua pelawak. Edis, itu semua pelawak, orang nggak ada ilmu semua itu. Cuman mereka berani keluar-keluar karena di komalnya. Begitu dilawan, kita di mute, itu di kick, jadi seenak perut dia aja. Tapi coba di komal netral atau kita ketemu offline langsung, nggak ada isinya itu, cuma omong kosong. Gini bang, kayak aku pernah dengar nih kalau abang ini lagi di Medan ya. Iya, saya lagi di Medan sekarang, cari gereja yang mau dijual tapi belum ketemu. Ada sih yang saya dapatkan di daerah mana, daerah Belawan di sana, tapi begitu tahu yang beli ini adalah Bang Zuma, batal. Dia maunya yang beli itu sesama Kristen. Ya udahlah, mundur lagi kita. Bukan kalau boleh tahu bang, bukannya mau berdebat gitu sama pendeta di sana? Nggak ada, mana ada pendeta udah kayak kalomang masuk semua di dalam lubang. Oke. Oke. Jadi bang, terima kasih penjelasan tadinya. Saya juga dengan penjelasan abang saya bisa menyangkal perkataan mereka nantinya. Iya, Masya Allah. Dan kalau bisa, Kak Ren, intinya sih belajar Iqra dulu aja Kak Ren. Ketika memeluk Islam, belajar dulu tentang Islam gitu Kak Ren. Kita tinggalkan dulu, itu pendapat aku Burunda ya. Iya, belajar Al-Quran dan juga dalami Bible kalau mau jadi debaters. oh bukan itu bang, nggak mau jadi debaters, nanti banyak yang benci sama saya. Dari dasarnya memang kita sudah dibenci kok. Oh iya juga sih. Iya. Makasih ya bang ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Bang Ondi udah balik lagi nih. Bang Ondi gimana Bang? Yo bang, maaf tadi bang, itu karena jaringan yang bermasalah. Iya. Datanya udah bisa dibawa Bang? Apa bang? Data soal yang abang polemikkan tadi udah bisa ditunjukkan? Sudah saya cari di apa sih di Instagram itu, tapi sudah nggak ketemu. Itu tahun 2019 lah terakhir. Berarti nggak ada Bang itu. Zuma. Berarti nggak ada Bang Zuma. Ya, silakan lanjutkan lagi Bang Ondi. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Iya ada sih yang. Aku mau silakan. banyak tanya sih, mau banyak tanya sih. Oh ya udah, abang Tapi dikontrak untuk bertanya, silakan. ini saya bukan untuk kayak mendebat lah, kayak masih banyak tanya. Saya sendiri orang Kristen juga, masih banyak yang kurang setuju lah tentang pengajaran di Kristen, bagaimana tata acara ibadahnya gitu. Saya juga melihat orang yang kayak karismatik gitu, ada lampu disco dalamnya. Saya sendiri kurang setuju gitu. Terus tapi aku mau tanya sih, kenapa ini Bang Juma ini atau forum ini lebih mendebat ke Kristen, padahal ada agama Hindu, Buddha gitu-gitu loh. Kenapa harus Kristen gitu? Ya Bang. Oke, baik, saya jawab ya. Jadi di dalam Islam perintahnya itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara-cara yang baik, hasanah. Itu perintah dalam Al-Quran. Nah, kemudian ada pengecualian, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Siapa orang zalim ini? Ya, penghujat. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tegas. Tegas itu harus benar-benar tegas. Nah, sekarang yang mendebat Islam itu hanya ada satu, yaitu Kristen. Itu satu. Yang kedua, satu-satunya kitab yang berasal dari Barat yang mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalamnya dan ditempatkan pada tempat yang bukan pada tempatnya, itu hanya kitabnya Kristen. Coba Anda lihat, Bung, Kristen, polanya Kristen menyebar dan mencari jemaat. Orang Kristen itu disponsori langsung oleh orang Roma. Makanya orang Roma ini mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, lalu mereka menggantikan istilah Tanakh dengan istilah Perjanjian Lama. Dari situ aja sudah muncul politik keagamaan. Ada kelicikan yang muncul di sana dengan melabeli kitabnya Yahudi Perjanjian Lama, itu adalah unsur penipuan. Kenapa saya katakan unsur penipuan? Apa cakupan dan muatannya kitabnya orang disebut sebagai Perjanjian Lama? Ini teori kamu ini. Coba teori yang baik lah. Jangan begitu. Itu fakta, itu fakta. Itu fakta. Mana? Faktanya di mana? Sabar. Oke, saya terangkan. Diam dulu. 1 menit baru Anda tanggapi ya. Sabar ya. Yeremia 31 nomor 31. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Saya ulang. Yeremia 31 nomor 31. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Perjanjian apa? Perjanjian baru. Apa perjanjian baruku itu? Baca tiga-tiganya. Yaitu, aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Artinya, Taurat itu adalah perjanjian baru. Paham ya? Nah, pertanyaannya sekarang muncul. Sabar dulu. Pertanyaannya sekarang muncul. Kenapa Romawi sebagai kerajaan ya melabeli kitabnya Yahudi dengan label Perjanjian Lama, sedangkan itu adalah perjanjian baru dari Tuhan kepada kaum Bani Israel dan Bani Yehuda? Apa tujuannya Romawi sebagai bangsa atau sebagai negara yang di luar dari Yahudi mengambil kitabnya orang lalu melabelinya dengan kata Perjanjian Lama? Untuk apa? Untuk apa? Mau tahu jawabannya? Karena mau melariskan ajaran penyembahan dewa-dewa mereka dalam bingkai Yesus. Sabar. Habis ini Anda ya. Habis ini Anda. Karena ingin menjajakan dewa Horus, dewa Hercules, dewa Zeus dengan nama Yesus kepada di luar dari bangsa Romawi dengan mengatasnamakan perjanjian baru. Jadi
Kitabnya orang Yahudi dianggapnya perjanjian lama, lalu kitab penyembahan terhadap dewa yang nuzul menjadi manusia Yesus itu dianggap perjanjian baru. Itulah tujuannya kenapa Karisteng mengatasnamakan kitab perjanjian baru miliknya Yahudi dengan perkataan perjanjian lama, supaya mereka bisa menjual ajaran pagan penyembahan terhadap dewa Theos yang nuzul menjadi manusia bernama Yesus. Tanya saya, kalau Anda nggak paham, silakan. Teori dari mana ini? Teori dari mana? Sekarang Anda bisa menunjukkan apa alasan Mana perjanjian baru. dalilnya kamu bilang itu, Sabar. Boleh Anda menunjukkan apa alasannya? Kenapa kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru? Jangan celote bang. Jangan celote bang. Ini forum Islam. Jangan ajari kami untuk seperti Kristen. Ini forum Islam ini bang. Ajari kami untuk selalu santun kepada kalian, oke? Pertanyaan saya, apa alasannya? Dengar, apa alasannya gereja awal mula mengatasnamakan kitabnya Yahudi dengan sebutan perjanjian lama? Apa alasannya? Silakan. Dibuka mic-nya. Alasan kenapa ulang? Apa alasannya gereja-gereja awal mula mengatasnamakan kitabnya Yahudi yang adalah perjanjian baru menjadi perjanjian lama? Apa alasannya? Silakan. Baru lama. Bisa dijelaskan lebih terinci, bang? Belum Kitabnya orangnya. Tapi Kitabnya yang orang kau bilang tadi, Bang Hima bilang kan perjanjian baru itu kan Taurat. Yes. Sedangkan kita punya perjanjian baru itu Injil, seperti Markus, Matius, itu dia. Itu yang ketika itu yang Injil. Itulah pertanyaan saya. Taurat. Itulah pertanyaan saya. Kenapa perjanjian baru milik Yahudi disebut perjanjian lama di agama Kristen? Itu loh pertanyaan saya. Izin jawab bang, saya sesuai pengetahuan saya lah. Silakan. Kalau apa namanya itu perjanjian lama di orang Yahudi dijadikan menjadi apa tadi bang? Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu adalah Taurat. Iya. Kitabnya tertulis di Yeremia 31 sampai data 31 ke 33, bahkan 36. Tapi kenapa di agama Kristen awal mula bapak-bapak gereja mengatasnamakan perjanjian barunya Yahudi tapi digantikan dengan sebutan perjanjian lama? Apa dasarnya? Perjanjian Tuhan yang baru kepada Bani Israel disebut perjanjian lama oleh gereja. Itu pertanyaan saya. Sejauh ini sih bang, saya kurang paham tentang itu Yahudi. Tapi yang saya pahami tentang perjanjian lama dan perjanjian baru itu karena perjanjian lama itu masih ketat dengan aturan-aturan seperti menghapus dosa itu, melakukan pembakaran itu seperti kayak kurban lah, melakukan kurban. Sedangkan perjanjian baru itu mulai dari Yesus itu sudah tidak masa lagi melakukan korban, melainkan Yesus itu sendiri yang jadi korban. Makanya disebut mulai dari Yesus itu adalah perjanjian baru, sedangkan yang sebelumnya itu perjanjian lama bang. Itu aja sih bang. Nah, ini masalah besar ini. Masalah besar ini, bang. Karena di dalam Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan penebusan dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan kurban berupa hewan ternak, yaitu domba, kambing, lembu, sapi. Bahkan kalau Anda jeli melihat di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan ternak. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Yesus memerintahkan itu, yaitu mempersembahkan kurban hewan. Nah, kenapa bisa berubah menjadi korban manusia? Ulangan 18 nomor 20-21, janganlah kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok, sebab aku Tuhan
aku sendirilah yang akan memusnahkan mereka, sebab mereka mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Makanya orang Yahudi itu tidak mau menjadi Kristen, karena menurut Yahudi Kristen itu adalah bidat, agama pagan. Kristen ini, Bung, secara garis besar mencampur adukan antara ajaran tauhid satu Tuhan dengan ajaran Romawi 3 dewa. Lahirlah Katolik. Nah, orang-orang Katolik yang merasa kemudian dirinya ini salah, ini Katolik salah ini, maka mereka keluar dari ajaran itu dan membentuk ajaran baru. Lahirlah ajaran yang kemudian disebut Saksi Yehova. Karena mereka baca, tidak benar ini kok dia ada 3 Tuhan, sementara Yesus mengajarkan 1 Tuhan. Lah, jadilah saksi-saksi Yehova. Saksi Yehova dikatakan bidat oleh orang Kristen. Padahal itu berasal dari pengajaran dan pengalaman mereka terhadap Bible itu sendiri, di mana Bible Yesus mengajarkan cukup 1 Tuhan. Kok jadi 3 Tuhan? Begitu mereka pelajari, ternyata kisah sejarah, secara histori Romawi pada saat itu menggabungkan antara ajaran 1 Tuhan milik Yahudi dengan 3 dewa milik Romawi. Mereka gabungkan, lahirlah agama Katolik. Makanya muncul istilah apa? Trinitas, Tritunggal, Trimurti, Trikwek-kwek, Trisutristo. Itu sebabnya tuh. Jadi Yahudi tetap Yahudi, Kristen tetap Kristen. Pertanyaannya, nabi mana yang datang ke atas muka bumi ini mengajarkan Kristen? Tidak ada nabi yang diutus ke Roma mengajarkan agama Kristen, tidak ada. Makanya Islam datang untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Wahai Kristen, sadarlah, jangan berlebihan dalam hal agamamu. Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya nabi, dia hanya rasul. Jangan berlebihan kalian. Nah, Islam datang, sebelum Islam datang, Yesus sudah lebih dulu mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Matius 7 yang tadi, enyahlah daripada aku, wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Itu kata Yesus. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Saya kalau jadi orang Kristen, Bang, baru baca itu pasti saya keluar. Tidak mau saya diusir Yesus, tidak mau saya. Tidak mau juga saya dikatakan penjahat, tidak mau. Nah, orang-orang Kristen yang cinta kepada Yesus pasti ke Islam, pasti mualaf mereka. Karena di Islamlah kemudian tempatnya memadu kasih kepada Yesus. Coba, di Islam Yesus dimuliakan, di Islam Yesus disucikan, di Islam Yesus dibenarkan, di Islam Yesus dikasihi. Sebaliknya di Kristen Yesus diludahin, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, disetarakan hantu, dan seterusnya. Itu di Kristen. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu mengaku domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Kalianlah ini mengatasnamakan Yesus, tapi amalan ibadah kalian tak ada satupun amalan Kristen itu yang berasal dari Yesus. Contoh, menuhankan Yesus. Apakah dari Yesus ajaran itu? Bukan. Ibadah Minggu, apakah dari Yesus ibadah itu? Bukan. Makan babi, apakah dari Yesus? Bukan. Tidak bersunat, apakah dari Yesus? Bukan. Natalan, apakah dari Yesus? Bukan. Kebangkitan, peringatan kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, apakah dari Yesus? Bukan. Semua apapun dari Kristen, tak ada satupun berasal dari Yesus. Makanya dikatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus tuh. Nah, kenapa Kristen tidak meninggalkan agama Kristen? Karena terlanjur Kristen. Ibadah Minggu, cuma nyanyi-nyanyi, dijanji masuk surga, makanannya bebas, apalagi tidak bersunat, apalagi semua mengenakan. Makanya mereka tetap Kristen bukan karena mereka menemukan kebenaran di Kristen, tetapi karena sudah terlanjur Kristen. Pendeta kenapa? Pastor kenapa tidak menyadarkan jemaat-jemaatnya? Karena sudah terlanjur menerima perpuluhan tiap bulan.
disokong dengan perpuluhan yang membuat hidupnya di dunia ini bermegah-megahan. Ya, mau makan apa ada, mau beli apa ada, mau liburan kemanapun bisa, karena tiap bulan didukung oleh suplai dana dari jemaat. Maka mereka semakin cinta dengan agama Kristen itu, tapi sadar dalam hati dan kalbunya, dalam kalbunya dan pikirannya, sebenarnya ini salah loh. Sebenarnya ini salah. Ya cuma kayak mana lagi, kita suka makan babi, kita suka minum khamar, kita suka ini bla 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 dan seterusnya. Enak di Kristen itu enak, tidak ada susah-susah 5 kali sehari sujud dan seterusnya, nggak ada. Di Kristen Barat itu Kristen semua, jadi kiblatnya ke Barat. Coba lihat orang Barat maju-maju, hebat-hebat, mereka gaul, mereka hidupnya perlente dan seterusnya. Maka itu yang menjadi contoh. Timur Tengah di sana masih begini, masih kolot menurut pandangan kalian, masih begini, ngapain kita ikut aja? Itu cara iblis menutupi kemudian kebenaran. Cara iblis menyesatkan dan membisikkan begitu. Kau lihat Islam 3 hari 3 malam 5 kali sehari pakai sarung ke tempat ibadah mereka. Ngapain kita contohi? Mending kita ke mall, happy-happy, topi miring, minum balok, makan babi goreng. Ke gereja bukan pergi ibadah, pergi sembahyang, sembah kepada siapa? Kepada anak Maria, sembah anaknya orang, joget-joget, menari-nari, lampu-lampunya diskotik, ditambah lagi musiknya. Habis itu kalau capek lagu pop, lagu dangdut, seriosa. Apanya susah? Nggak ada susahnya. Tapi giliran nyawa dicabut dari rohnya, barulah kemudian menyesal. Ya Rab, kenapa? Kembalikan aku ke bumi ya Rab, aku akan menyembahmu. Tidak lagi seperti ini. Sudah selesai waktumu. Bukankah Bang Suma sudah datang kepadamu? Bukankah tua-tua masjid sudah menyuarakan kepadamu? Bukankah Islam sudah menyampaikan kebenaran kepadamu? Kamu tidak paham Bible, bahkan umat Islam yang memahamkan Bible kepadamu. Tapi kenapa tetap kau memperbodoh diri? Tidak Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Tidak, jadikan aja aku jadi batu Tuhan, daripada aku kayak begini. Tidak. Rasakanlah, inilah balasan daripada kezaliman yang telah engkau lakukan. Kau sadar kok yang kau sembah manusia? Kau sadar kok yang kau sembah itu makhluk? Kau sadar kok ibadahmu itu tak ada perintah? Kau sadar bahwa Yesus akan datang menghakimi setiap orang yang tidak melakukan perintah Tuhannya, tapi tetap aja kau lakukan. Ya toh? Iya sih. Lalu gimana sekarang? Kembalikan aku kembali menjadi manusia, hidup di dunia. Tidak, udah terlanjur. Sekarang sudah saatnya kau terima balasan. Kalau hari ini ada kebenaran datang, jasad kita ini masih membungkus roh, sehingga jasad orang Kristen itu masih bisa memilih. Besok mau ke Jumat, besok mau ke gereja atau tidak ke gereja, masih ada pilihan. Besok mau ke mall atau masih bisa memilih. Mau tidur atau mau bangun, mau beraktivitas atau tidak, masih ada pilihan. Kenapa? Karena rohnya masih terbungkus oleh jasad. Tapi ketika roh sudah keluar dari jasad, tak bisa memilih. Pokoknya ente leheng ente. Siapa suruh ketika di dunia kalian kufur terhadap ajaran Yesus? Kalian justru melantik Yesus itu menjadi Tuhan. Diajarkan kebenaran, kalian sombong, kalian menutup mata, kalian menutup kuping. Saudara-saudaraku, Yesus meneriakkan sampai dia dibantai oleh orang-orang Yahudi saking cintanya kepada manusia. Yesus mengajarkan resep, Yesus mengajarkan tiket, karcis untuk selamat. Yesus suarakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang Engkau utus. Sampai Yesus kemudian terancam ingin dibunuh, menyuarakan itu. Bahkan kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus tentang dirinya pun kalian tolak. Maka sekarang rasakanlah penderitaan di alam kubur ini. Malaikat mungkar datang memijak, mulutnya ditarik yang kiri, yang kanan pun ditarik sejarak 1 kilometer. Begitu lebarnya mulutnya. Sakitnya itu mulutnya, bom ditarik kiri kanan sampai segitu. Matanya dicungkil, ditarik ke kanan, ditarik ke kiri. Matanya lebar. Terus Pak Bom berteriak, "Oh mama, begitu nikmatnya mulut ditarik sampai lebarnya 1 kilo."
Saya kira begitu, Bung. Silakan teman-teman, saya bikin kopi dulu. Suara saya udah serak ini karena saya bicara sambil tidur. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadikan edukasi kepada kita, khususnya kepada saya sendiri. Silakan, saya rehat 10-15 menit. Maha benar Allah dengan segala firman. Makasih Bang Da. Allah dengan segala firman. Iya Dinda, silakan. Makasih Gurunda. Ya, Bang Only ada yang ingin ditanggapi dari statement Bang Zuma tadi? Silakan. Makasih Bang. Apa ya? Terlalu apa sih, kalau karena saya masih kurang paham sih sebenarnya tentang apa sih ketuhanan ini gitu loh. Karena kalau kalau Bang Zuma tadi menyampaikan pendapatnya itu menurut logika dia, mungkin dari orang lain juga akan berbeda nantinya gitu. Jadi dari logikanya ini secara masuk secara di akal logika sebenarnya bisa dari Bang Zuma ini kan, logikanya manusia, tapi saya sering bertanya-tanya logika Tuhan itu seperti apa sih gitu. Bukan menurut logika Pak, itu menurut data Bible. Ya, Iman itu harus sesuai dengan akal logika Bapakku, begitu. Iya. Maaf Pak, soalnya kalau dari tadi Bang Zuma kayak mencari bagaimana ini, tapi di sisi lain juga Yesus banyak berkata kan, ada yang apa ya saya bahasanya seperti ini, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya kayak lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Jadi ibaratnya bahwa Yesus itu juga menunjukkan kekuasaan gitu, menunjukkan bahwa dia punya Ada kuasa. Pak, hukum terutama apa yang dikatakan Yesus apa? Hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Yang disampaikan Bang Zuma yaitu adalah tauhid. Seperti yang dia katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah. Itu bukan logika Bung, itu dalil yang disampaikan Gurunda Bang Zuma. Logika itu harus sejalan dengan iman. Iman itu harus sejalan juga dengan akal. Bagaimana bisa kita ingin menisbatkan iman kita kepada Tuhan kalau Tuhan itu tidak masuk secara logika? Itulah yang disampaikan tadi oleh Bang Zuma. Sekarang begini, siapa yang bisa meyakini Tuhan mati? Itu Tuhan yang bodoh, dan itu akal yang rusak ketika dia mengimani ketika Tuhan itu mati. Cacat logikanya Bung. Itu yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Banyak sekali orang Kristen yang bernubuat tentang apa? Tentang nama Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya dia apa? Diusir. Karena apa? Yesus sendiri tidak pernah mengenal kalian, mengenal Kristen. Bahkan Kristen itu bukan agama. Di mana validasinya Kristen? Di mana validasi Kristen itu sebagai agama? Kalian hanya mengatakan pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang sesungguhnya adalah dengan menjalankan perintah apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Yohanes 12 ayat 44. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia bukan percaya kepada aku, melainkan percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Itu perintah Yesus. Kalian malah meniadakannya, kalian malah mengikuti hawa nafsu kalian dengan menuhankan dia. Sedangkan di dalam Bible tidak ada secara tegas di dalam Bible dia mengatakan sembahlah aku dan akulah Tuhan. Tidak ada. Dia pasti menerangkan Bapa yang paling besar, Bapa lebih besar daripada aku. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik melainkan Bapa. Aku tidak bisa berbuat kehendakku melainkan kehendak Bapa. Kalian malah menuhankan dia. Itu iman yang sesungguhnya Bung. Iman yang sesungguhnya adalah mengenal satu-satunya Allah dan Yesus Kristus adalah utusannya. Apa? Ketika itu di dalam Islam namanya asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang dikatakan Yesus?